Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iskandar Ahmadin, SST, SE, SHMM, selaku dosen mata kuliah Statistik Bisnis. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aryati Lintang Nastiti dengan NPM 11122111081. Di sini saya akan menjelaskan materi regresi berganda dengan SPSS. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa itu regresi berganda? Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Diasumsikan bahwa yang menjadi objek dalam penelitian, contohnya luas tanah, luas bangunan, usia bangunan, jarak rata-rata dari pusat keramaian, banyak kamar tidur, dan daya listrik terpasang terhadap harga rumah. Lanjut metodologi. Metodologi merupakan langkah-langkah ilmiah yang biasanya terdapat di bab 3 untuk memecahkan masalah hipotesa di bab 2 berdasarkan masalah di bab 1. Analisa regresi berganda dikatakan berganda karena X lebih dari 1. Regresi ada dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Asumsi analisis regresi berganda. Untuk menyelesaikan artikel dengan menggunakan analisa regresi berganda, hanya memerlukan 7 langkah untuk menganalisis. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, uji normalitas. Yang keempat, uji multikolinearitas. Yang kelima, uji heteroskedastisitas. Yang keenam, uji T. Dan yang terakhir, uji F. Fundamental terkait dengan regresi. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dilakukan pada analisis, sebelum melakukan lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Uji asumsi klasik yang menghasilkan penduga yang tidak biasa hasilnya atau estimator yang bersifat blue, atau Bayes linear unbiased estimator. Setelah itu, kita bisa melakukan uji selanjutnya, yaitu uji T dan uji F. Data statistik. Jika datanya cross-section, maka yang dilakukan hanyalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Data cross-section adalah data satu waktu yang hanya di periode tertentu. Dan jika datanya time series, maka harus menambahkan uji asumsi autokolerasi. Jadi yang namanya data time series, ada yang namanya deret waktu. Misal dengan melihat pengaruh return on asset dan return on equity terhadap debt to equity ratio pada tahun 2010 sampai 2020. Memerlukan urut waktu serta membutuhkan 8 langkah. Data sekunder, di mana data-datanya sudah pasti valid dan reliable karena instansi sudah mengeluarkan data tersebut. Contohnya BPS, data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, BEI, OJK, dan BI. Maka kita tidak perlu uji validitas dan uji reliabilitas dari ketujuh langkah tersebut hanya untuk data primer. Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji yang dapat dipakai dalam aplikasi SPSS. Yang pertama itu ada uji validitas. Validitas Q-nya adalah keabsahan dari indikator pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Relevan pertanyaan atau pernyataan atau indikatornya maka perlu diuji. Dasar pengambilan keputusan uji validitas membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel dan membandingkan nilai SIC dalam kurung 2 tailit dengan probabilitas 0,05. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas variabelnya harus konsisten, dapat digunakan di penelitian lain yang sejenis dan berfokus pada variabelnya. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu jika nilai Cronbach's lebih dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara jika nilai Cronbach's kurang dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Uji reliabilitas dengan SPSS dalam hal ini mengacu pada nilai alfa yang terdapat dalam tabel output SPSS. Seperti halnya pada uji-uji statistik lainnya, hasil uji reliabilitas pun berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang telah ditentukan oleh pakar atau ahli. Yang ketiga ada uji normalitas. Uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas disebut uji asumsi klasik.
Sifatnya harus flu, untuk menghasilkan yang baik harus mengikuti langkah-langkah. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dengan SPSS merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Yang keempat, ada uji multikolinearitas. Multikolinearitas tidak terjadi hubungan antar variabel bebas. Untuk multikolinearitas, nama statistik yang digunakan adalah variance inflation factor. Jika hasil VIF-nya ini di atas 10, maka terjadi yang namanya multicolinearity, dan jika di bawah 10, artinya tidak terjadi hubungan antar variabel bebas, sehingga dia terbebas dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas dengan SPSS sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau hubungan yang kuat antara variabel independen. Uji multikolinearitas dengan SPSS, dasar pengambilan keputusan uji tersebut yang pertama melihat nilai tolerance. Bila nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka ini artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan bila nilai tolerance lebih kecil dari 0,10, maka ini artinya terjadi multikolinearitas pada model regresi. Dan kedua, melihat nilai VIF. Bila nilai VIF lebih kecil dari 10,00, maka ini artinya tak terjadi multikolinearitas. Dan bila nilai VIF lebih besar dari 10,00, maka ini artinya terjadi multikolinearitas pada model regresi. Yang kelima, ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas, variannya tidak boleh seragam. Variannya di dalam substruktur kovarian. Mencari data homokesadasitas, menghindari yang heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, kita menggunakan uji yang namanya cluster. Dasar pengambilan keputusan uji tersebut yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dengan SPSS yaitu salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dengan melakukan uji cluster. Prinsip kerja heteroskedastisitas ini adalah dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual. Dengan rumus persamaan regresinya adalah UT sama dengan A tambah BXT ditambah VT. Yang keenam ada uji T. Uji T adalah uji secara parsial. Kalau berpengaruh secara parsial, berarti ada variabel lain yang terjadi dalam model itu. Intinya, berpengaruh parsial terhadap kinerja sebenarnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Dasar pengambilan keputusan uji T, yaitu jika nilai signifikansi atau SIX dalam kurung 2 Taylor lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai signifikansi atau SIG dalam kurung 2 Taylor kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Uji T dengan SPSS merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear berganda. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Yang terakhir ada uji F. Uji F adalah uji untuk secara keseluruhan. Jika dia di bawah 0,05, maka dia berpengaruh simultan. Artinya apabila baik X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau kinerja, kalau berpengaruh parsial berarti melihatnya satu-satu, dan kalau berpengaruh simultan, dia melihatnya secara overall. Dasar pengambilan keputusan uji F, yaitu jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Dan jika nilai signifikan F lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat.
Uji F dengan SPSS dilakukan untuk perbedaan antara uji T dengan uji F dalam analisis regresi berganda adalah terletak pada makna pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y, apakah terpisah atau gabungan. Uji T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y, sementara uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengujian validitas menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkah uji validitas dengan SPSS. 1. Persiapkan tabulasi data angket yang ingin diuji dalam file dokumen ataupun Excel. Di sini saya menggunakan tabulasi data angket berupa file Excel. Kemudian klik variabel view di bagian pojok kiri bawah program. Pada bagian name kita tuliskan item 1 sampai item ke-7. Terakhir tulis skor total. Pada desimal kita ubah menjadi angka 0. Untuk bagian measure pilih scale. Lalu abaikan saja untuk pilihan lainnya. Selanjutnya klik data view dan masukkan data skor angketnya. Bisa dilakukan dengan cara copy paste dari tabulasi data angket yang sudah kita persiapkan tadi. Selanjutnya pilih menu Analyze. Kemudian pilih submenu Correlate. Lalu pilih Bivariate. Kemudian muncul kotak baru dari kotak dialog Bivariate Correlation. Masukkan semua variabel ke kotak variables. Pada bagian correlation coefficient centang Pearson, pada bagian test of significance, pilih to tailed, centang fact significant correlation, lalu klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan muncul output hasilnya, tinggal kita interpretasikan hasil tersebut. Lalu di sini saya akan interpretasi output uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Dari output SPSS sebenarnya kita sudah dapat mengetahui apakah item-item angket yang digunakan valid atau tidak. Akan tetapi belum cukup jelas terlebih bagi Anda yang bila baru pertama kali menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan menginterpretasikan output menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan nilai SIG2 tailed dengan probabilitas 0,05. Yaitu bisa dilihat kembali apakah item soal nomor 1 valid atau tidak. Berdasarkan output correlation, diketahui nilai SIG2 tailed untuk hubungan atau korelasi item dengan skor total adalah 0,0000 kurang dari 0,05. Dan Pearson correlation bernilai positif yakni sebesar 0,886. Maka dapat disimpulkan bahwa item 1 adalah valid karena item soal nomor 1 dinyatakan valid, maka item soal tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam sebuah penelitian. Kedua, di sini saya akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS.
Persiapkan data yang akan diuji reliabilitas dalam tabulasi atau rekapitulasi jawaban masing-masing responden dengan format dokumen atau Excel. Dalam praktek kali ini, saya akan menggunakan format Excel dan akan melakukan uji reliabilitas untuk angket pada variabel partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dengan jumlah responden N sebanyak 20 siswa. Sementara untuk item atau butir soal angket ada 7 buah item. Adapun data tabulasi yang sudah saya rekap di Excel. Langkah pertama, buka program SPSS dan klik variable view di bagian pojok kiri bawah program. Kemudian pada bagian name, tuliskan item 1 sampai item 7. Selanjutnya pada bagian desimal, ubah semua menjadi angka 0. Lalu pada bagian measure, ganti menjadi scale. Dan abaikan saja pilihan yang lainnya atau biarkan tetap default. Jika sudah, selanjutnya klik data view, lalu masukkan data tabulasi jawaban responden sesuai dengan kolom yang tersedia. Cara memasukkan data jawaban angket tersebut bisa dilakukan dengan cara copy paste dari data angket yang sudah dipersiapkan di Excel. Selanjutnya, kita pilih Analyze, lalu klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Akan muncul kotak dialog baru dengan nama Reliability Analysis, kemudian masukkan semua variabel item 1 sampai dengan item 7 ke kotak items, kemudian pada bagian model, pilih alpha. Setelah pilih alpha, langkah selanjutnya adalah klik statistik. Maka muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Kemudian pada Descriptive for, klik Scale if item deleted. Lalu klik Continue. Dan abaikan saja pilihan lainnya. Terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Di sini saya akan interpretasi output uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Untuk tabel output pertama ada Case Processing Summary, yaitu memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N yang dianalisis dalam program SPSS, yakni N sebanyak 20 orang siswa karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Untuk tabel output kedua, yaitu reliability statistik, dari tabel output tersebut diketahui ada N of items sebanyak 7 buah item dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,850. Karena nilai Cronbach alpha 0,850 lebih dari 0,60, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa
bahwa ketujuh item atau semua item pertanyaan angket untuk variabel partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dapat disimpulkan bahwa ketujuh item dalam semua item pertanyaan angket untuk variabel partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS adalah reliable atau konsisten. Kemudian, untuk tabel output ketiga, item total statistik, tabel output di atas memberikan nilai statistik untuk ketujuh item pertanyaan angket. Dan perhatikan pada kolom Cronbox Alpha, if item deleted dalam tabel ini diketahui bahwa nilai Cronbox Alpha untuk ketujuh item soal adalah 0,60 adalah lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa ketujuh item pertanyaan angket yaitu reliable. Di sini saya akan melakukan langkah ketiga yaitu dalam uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama adalah persiapkan data yang ingin diuji dalam file dokumen ataupun Excel ataupun yang lainnya untuk mempermudah tahapannya nanti. Di sini saya menggunakan format file berupa Excel. Lalu klik variabel view di bagian pojok kiri bawah. Selanjutnya pada bagian name, tulis saja motivasi, kemudian prestasi. Pada desimal, ubah semua menjadi angka 0. Untuk bagian label, tuliskan motivasi belajar, kemudian prestasi belajar. Lalu abaikan yang lainnya, biarkan tetap default. Lalu klik data view dan masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan, bisa dengan cara copy paste maupun dengan cara manual. Langkah berikutnya, kita akan memunculkan nilai unstandardized residual yang selanjutnya akan kita uji. Normalitasnya dengan cara pilih menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear. Akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya masukkan variabel prestasi belajar ke dependent. Lalu masukkan variabel sebelumnya untuk memasukkan variabel prestasi belajar ke dalam dependent. Lalu masukkan variabel motivasi belajar ke dalam kotak independence. Kemudian klik Save. Maka akan muncul lagi kotak dialog dengan nama Linear Regression Save. Pada bagian residual, kita centang unstandardized. Selanjutnya klik Continue. Lalu klik OK untuk mengakhiri perintah. Dan abaikan saja output yang akan muncul ini. Langsung kita perhatikan pada tampilan data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama res_1 yang akan tampak di layar SPSS. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov, pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, kemudian pilih submenu One Sample KS, akan muncul kotak dialog lagi dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variabel list. Pada test distribution, aktifkan atau centang pilih yang normal.
Langkah terakhir yakni klik OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan muncul tabel output dalam SPSS untuk one sampel Kolmogorov Smirnov, yaitu kita tinggal interpretasikan berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi SIM SIG2 Tailist sebesar 0,20, 0,200 lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas dapat disimbolkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Kesimpulan dari materi regresi dengan SPSS, analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait materi regresi dengan SPSS. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam penyampaian maupun perkataan. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.